Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang laju reaksi pada kelas 11 IPA di bab 3. Apa sih laju reaksi? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Maka dari penjelasan atau dari maksud dari laju reaksi kita dapat tuliskan rumusnya, yaitu laju reaksi itu simbolnya V sama dengan perubahan konsentrasi per waktu reaksi. Kita ambil contoh dalam reaksi. Misalkan di sini ada A dengan koefisien X menjadi B dengan koefisien Y, maka laju reaksi bisa kita tentukan pada satu-satu atau pada masing-masing. Misalkan kita cari V pada A, maka di sini ada si negatif. Kenapa dia negatif? Karena dia laju berkurangnya konsentrasi reaktan, maka dia negatif. Di sini ada delta konsentrasi A dibagi delta T atau perubahan konsentrasi pada A dibagi perubahan waktu, sedangkan pada B, VB atau laju reaksi pada B sama dengan positif. Positif itu menandakan bahwa dia bertambahnya konsentrasi pada produk, maka di sini ada delta konsentrasi B bagi delta T atau perubahan pada konsentrasi B dibagi dengan perubahan waktu. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu persamaan laju reaksi. Di sini jika kita diketahui atau kita diberikan suatu reaksi, ada reaksi A ditambah B menjadi C dan D dengan koefisien AN, koefisien BM, koefisien CO, koefisien dP, maka laju reaksi yang didapat atau persamaan laju reaksi yang didapat adalah V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. V seperti kita tahu dia adalah laju reaksi, lalu K itu konstanta laju reaksi. A atau konsentrasi A itu konsentrasi si A, konsentrasi B itu konsentrasi si B, X itu orde reaksi A, dan Y orde reaksi B. Untuk yang kedua atau bagian B, yaitu faktor-faktor laju reaksi. Laju reaksi memiliki beberapa faktor berdasarkan teori tumbukan. Yang pertama, ada faktor konsentrasi. Konsentrasi ini berbanding lurus dengan jumlah partikel. Jika semakin besar semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin besar pula. Kita ambil contoh jumlah partikel. Misalkan kita nonton konser, ada 2 konser dengan ruangan yang sama. Kira-kira kita ruangan ada sekitar 10 meter. Di satu ruangan 10 meter berisi 5 orang dibandingkan dengan satu ruangan yang 10 meter sama itu berisi dengan 20 orang. Yang mana yang gampang tabrakan di antara penonton, yang 5 orang kah atau yang 20 orang? Maka kita pilih yang 20 orang. Kenapa yang 20 orang? Karena semakin banyak jumlah partikel atau semakin banyak konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin besar. Maka kalau kita ambil kesimpulan di contoh tersebut, jika semakin banyak orang yang nonton, semakin banyak orang yang berkumpul dalam suatu ruang, maka
terjadinya tumbukan atau terjadinya senggolan antar orang itu semakin besar. Oke, yang kedua ada suhu. Konsentrasi simbolnya M, suhu simbolnya T. Ada suhu. Bagaimana hubungan suhu dengan laju reaksi? Semakin besar suhu, maka laju reaksi semakin besar. Kenapa semakin besar suhu, laju reaksi juga semakin besar? Karena suhu semakin tinggi, maka energi kinetiknya pun akan semakin tinggi. Energi kinetiknya pun akan semakin tinggi. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik itu energi gerak bagi si partikel. Energi gerak bagi si partikel. Jika suhunya besar, maka energi kinetiknya juga besar. Maka yang tadinya partikelnya itu berhenti, ketika dia diberi suhu tinggi, maka partikelnya akan semakin gerak dan geraknya semakin acak. Kalau geraknya acak, dia semakin berantakan geraknya. Ketika geraknya semakin berantakan, maka dia akan semakin sering tumbukan antara partikel satu dengan partikel yang lain. Ketika si partikel itu bertumbukan, maka terjadilah laju reaksi yang besar. Oke, di sini ada hubungan antara suhu dengan laju reaksi. Antara hubungan suhu dengan laju reaksi itu memiliki rumus. Apa rumusnya? Jika di sini ada rumus V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T per A, atau T2 sama dengan T1 dikali 1/N pangkat delta T per A. Lalu apa keterangan masing-masing dari rumus tersebut? Keterangan untuk V1 itu laju reaksi pertama atau pada suhu pertama. Lalu ada V2 itu adalah laju reaksi kedua pada suhu kedua. Lalu ada si delta T itu perubahan suhu. Lalu ada N adalah koefisien suhu, atau biasanya di soal akan membicarakan tentang laju reaksi berlangsung N kali lebih cepat setiap A derajat Celcius. A derajat Celcius itu adalah setiap sekian suhu, atau setiap kenaikan berapa suhu. Oke, lalu ada T1 itu adalah waktu reaksi pada suhu pertama. Lalu ada T2 adalah waktu reaksi pada suhu kedua. Yang ketiga, dari faktor-faktor laju reaksi adalah luas permukaan bidang sentuh. Bagaimana faktor dari luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi? Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi semakin besar. Jadi kata-kata luas di sini kategorinya sama dengan kecil atau banyak. Kalau kecil berarti kita berpacu pada si ukuran, kalau banyak berarti kita berpacu pada jumlahnya. Oke, contohnya apa? Jika luas permukaan bidang sentuh,
Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi semakin besar. Contohnya, kalau kalian ingin membuat larutan gula atau air gula di situ, misal kita dengan suhu yang sama, dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dengan suhu yang sama, tetapi yang satunya kita pakai gula pasir, yang kedua kita pakai gula batu. Oke, ini misalkan ada wadah. Di sini dengan suhu 25 derajat Celcius ada air, lalu di sini ada gula batu, yang di sini ada gula pasir. Bukan sebanyaknya jumlah partikel. Kalau banyaknya jumlah partikel, itu dia dikategorikan sebagai konsentrasi. Tapi kalau yang di sini dia ngomongnya luas permukaannya. Ini hanya 3. Kalau hanya 3, walaupun kita pakai batang pengaduk, dia akan tetap susah, lama maksudnya gitu. Tapi kalau yang di sini gula pasir dengan suhu yang sama 25 derajat Celcius, dia akan mudah larut. Berarti laju reaksi atau waktu yang dibutuhkan dia lebih besar dibanding yang ini. Pada gelas pertama, dia waktunya lebih lama, sedangkan pada gelas kedua, waktunya lebih cepat. Jika waktunya lebih lama, maka laju reaksinya juga lebih lama, lebih kecil. Jika waktu lebih cepat, maka laju reaksi juga lebih besar. Yang keempat, dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalis. Katalis ini bisa dikatakan sebagai pembantunya, atau dalam kita mencari kerja, misalkan katalis adalah sebagai biro jasa. Kenapa dia dibilang biro jasa? Karena ketika suatu reaksi diberi katalis dengan suhu, konsentrasi, dan luas permukaan yang sama, namun pada gelas pertama dan gelas kedua itu yang salah satunya diberi katalis, dia akan berbeda laju reaksinya. Kita ambil contoh. Ada gelas 1, gelas 2, suhunya sama-sama 25 derajat Celcius. Yang kedua, luas permukaannya sama-sama besar misalkan. Lalu konsentrasinya sama-sama 1 molar. Yang membedakan adalah pada gelas pertama itu menggunakan katalis, pada gelas kedua tanpa katalis. Katalis itu biasanya adalah suatu zat. Katalis yang biasa dipakai untuk laju reaksi itu ada katalis dari katalis homogen, lalu ada katalis heterogen, enzim, serta autokatalis. Jadi yang si gelas menggunakan katalis, dia reaksinya atau laju reaksi semakin besar atau semakin cepat. Kita ambil contoh secara simpel. Ketika kita sedang memasak daging, ada 2 wadah, 2 kuali. Yang satu pakai daun pepaya sebagai katalisnya, yang kedua tidak memakai apapun kecuali air dan daging. Yang mana yang akan lebih cepat lunak? Ketika suhu apinya sama, ketika kecepatan waktunya sama, misalkan kita waktu sama-sama 30 menit, yang mana yang akan lebih cepat lunak? Maka yang menggunakan daun pepaya. Jadi katalis hanya sebagai pembantunya untuk si reaksi cepat berlangsung atau laju reaksi semakin besar. Oke, untuk bagian yang ketiga dari laju reaksi adalah orde reaksi. Untuk orde reaksi serta contoh-contoh soal akan kita bahas pada laju reaksi part 2. Maka laju reaksi pada part 1 atau part awal kita hanya membahas sampai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga berguna materi yang tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.